suka terhadap sesuatu, itu kita sebut perasaan jenis pertama. Tidak suka terhadap sesuatu, itu perasaan jenis kedua. Hmm. Nah, yang kita bicarakan adalah yang ketiga, yang bukan suka, tapi sekaligus bukan juga tidak suka. Oke Om, nah kalau misalnya Mm-mm. itu tadi di perasaan satu dan kedua kan terjadinya seperti itu tuh, kuantitas makin Iya, besar, kualitasnya malah iya, makin bobrok, iya. keseimbangannya malah makin bobrok. Nah kalau di perasaan ketiga nih Om, Mm-mm. gimana nih situasi dan suasana atau benefitnya lah yang mungkin bisa diperoleh sama si pemeditatornya gitu. Iya, jadi terhadap sesuatu itu, Riz, ya, Hmm. dia tuh menghadapi sesuatu itu dengan keadaan di dalam keadaan bukan suka, bukan juga tidak suka. Hmm. Jadi dalam keadaan seperti biasa-biasa saja, karena dia melihatlah pada kalau kita masuk berada dalam keadaan jenis ketiga, perasaan jenis ketiga ini, kita akan lebih lebih ngerti bahwa yang disebut dengan sesuatu atau objek itu, ya, objek luar atau objek dalam, paham ya, nanti boleh dielaborasi nanti ya, itu Hmm. dia lihat dari sisi yang lebih netral gitu. Jadi kalau di yang pertama dia akan tertarik di bagian sukanya, pada saat ketiga dia bukan suka, ya. Jadi kesukaannya itu sudah lebih apa di perasaan ketiga ini? Sudah lebih memudar, sehingga keadaan kesukaannya ini itu kesannya itu tidak malah menjadi bumerang buat dia. Jadi pengertiannya begini, Riz. Di perasaan ketiga itu orang itu bukan tidak ada perasaan suka ya. Ada, Hmm. Hmm. paham ya? Iya, iya. Tapi perasaan sukanya ini bukan seperti bebas lepas seperti di perasaan pertama, Hmm. Hmm. ya, Hmm. karena ada satu yang namanya bukan tidak suka itu pun hadir sebagai penyeimbang pertamanya. Hmm. Hmm. Karena dia udah sampai ke tahap yang oke keseimbangannya, maka keseimbangan itu akan berubah rupa menjadi kestabilan. Nah, Hmm. di perasaan pertama dan perasaan, makanya dia menjadi sangat rentan di keadaannya masing-masing, gitu ya. Begitu ya. Oke. Jadi dan juga untuk perasaan jenis kedua, di perasaan jenis ketiga ini bukan dia itu tidak punya perasaan tidak suka, Riz. Hmm. Cuma memudar karena pandangannya sudah berubah gitu, Hmm. bahwa yang objek yang dihadapi gitu di luar maupun di dalam itu dia sudah bisa melihat pemahaman tentang bahwa sebenarnya objeknya sama gitu. Hmm. Kitanya yang berubah. Nah, itu kan Hmm. udah berubah kan gitu ya. Nah, pada saat perasaan pertama dan kedua itu kualitas seperti itu kecil sekali dan bisa Hmm. diabaikan oleh kuantitasnya dari masing-masing. Kuantitasnya begitu besar bisa menghancurkan kualitas pandangan yang timbul kemudian baru di perasaan jenis ketiga. Ya, Oke. itu sebab di depan disebut bicara kualitas. Jadi kualitas ini meningkat di keadaan perasaan jenis ketiga. Nah, efek manfaatnya kalau kita terus berada dalam keadaan mengerti, memahami, berada mengalami gitu ya di perasaan jenis ketiga gitu, maka pada saat kita masuk
ke wilayah jenis pertama, bisa. Jenis kedua sudah semakin maju. Itu manfaat nyatanya. Hmm. Oke. Berarti kalau bisa masuk ke perasaan jenis ketiga, Demikian. berarti kalau bisa masuk perasaan ketiga, Jadi eh memperbaiki level kualitas dari, ya. berarti memperbaiki. Ini agak kresek-kresek nih Om di sini. Signalnya mati nyala. Bentar Om. Oh ya. Saya coba ganti ini wifi dulu sebentar. Nanti mungkin saya keputus sebentar. Mm-mm. Sebentar. Oke. Oke, tes Om. Kedengeran Om? Tes. Halo Om. Halo Om. Kedengeran suara saya Om? Yes. Oh, bagus sekali. Oke. Internetnya Bagus. nggak stabil nih. Oke. Ah, iya. Jadi mati nyala tadi ngadet-ngadet nih. Aduh, ini masalah Ah, online itu selalu itu kayak gini. itu perasaan jenis pertama itu. Iya benar, ini perasaan jenis Oke. pertama ini. Aduh. Lanjut ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya perasaan ketiga ini datang untuk melengkapi, ya melengkapi ya Om ya, bisa dibilang begitu ya, melengkapi dan Bisa. memperbaiki kekurangan-kekurangan Mm-mm. dari perasaan jenis pertama dan perasaan jenis kedua ya. Iya. Ya, kalau dipikir-pikir dan didengar-dengar ini sebenarnya perasaan jenis ketiga ini jatuhnya seperti kebijaksanaan juga ya Om ya. Salah satu Iya. salah satu penopang kebijaksanaan juga gitu. Iya, karena kan topik kebijaksanaan itu kan itu masuk topik kualitas. Hmm. Ya, di pola pikir orang yang berpola pikir pandangan kuantitas, apalagi kuantitas murni, ya kebijaksanaan itu dianggap suatu penghambat kan? Iya, Iya dong. iya betul Iya, betul. dia maunya sebesar-besarnya kan? Gitu. Iya. Iya dong, gitu. Dan secepat-cepatnya kan begitu, ya. Nah, Iya. ya gitulah. Oke, lanjut. Nah, oke. Em, nah ini sekarang kita udah mulai paham ini perasaan ketiga, terus keuntungannya, manfaatnya Hmm. juga, Om. Nah, sekarang pertanyaannya, Hmm. ini mengembangkan perasaan ketiga ini bagaimana nih, Om? Caranya nih, Om. Kan Iya, gitu. iya. Heeh. Kan begini, Riz, ya. Hmm. Kita juga harus jeda sebentar nih, ya, untuk sedikit kembali mundur sedikit, ya. Ini kan yang namanya perasaan, Riz. Kalau kita Hmm. bicara perasaan yang digambarkan lebih lebih jelas, ya, bicara tentang suka tidak suka maupun bukan tidak suka, kan gitu. Hmm. Itu kan sudah menjadi bagian dari pembentuk non fisik dari manusia. Hmm. Harus diakui dulu. Jadi perasaan itu sudah ada, Riz. Hmm. Dan malah menjadi faktor pendukung. Hmm. Faktor pendukung terutama ya di bagian non fisik dari manusia. Ya kayak disebut non fisik itu, nah kita nggak boleh bicara langsung batin, tapi banyak lapisan kan begitu. Yang penting non fisik ya, bukan Hmm. fisik gitu loh. Nah, Hmm. itu jelas dulu. Artinya bahan yang kita bicarakan ini itu adalah bahan pendukung diri kita, dan artinya itu adalah sejak awal itu bersama kita. Hmm. Nah, kalau misalnya mengerti seperti itu, artinya kita nggak bisa nggak mengembalikan itu kepada semesta dong. Hmm. Ya lo bagian dari diri kita, pembentuk diri kita, gitu. Ya, sejak kita nggak tahu kok, gitu. Dari mana tuh? Ya kita harus bikin pernyataan semesta itu sendiri sudah melengkapinya manusia itu dengan lengkap untuk Hmm. bagian non fisik. Nah kalau udah sampai bisa um, menerima ya hal-hal seperti itu, ya tidak ada penolakan lagi hal-hal seperti itu, artinya menjadi lebih mudah latihannya. Contoh, karena kita melibatkan semesta itu, maka semesta itu menjadi
akhirnya kita libatkan. Nah, bagaimana cara pelibatannya? Begini, cara pelibatannya adalah pihak semesta itu dijadikan pihak yang menggong. Ya, gitu. Oke? Penentu Nah, ya itu berarti ya. iya, mengiyakan, bukan penentu juga, mengiyakan, menilai, ACC, eh, ACC apa ya istilahnya? boleh, approval. Ya, Approval ya. betul. Betul, pelibatannya seperti itu. Ya. Karena apa? Karena kita dari awal, kalau udah merenungkan topik yang pertama kita flashback itu, kita bisa harus menerima juga bahwa pihak mana lagi, Riz? Coba jawab. Hmm. Pihak mana lagi yang bisa dijadikan approval untuk kita terhadap sesuatu, tapi kita mempercayainya 100%. Hmm. Ayo, Riz. Pihak mana lagi? Nah, Iya. itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa menginspirasi ya, membangkitkan gitu. Nah, karena itu kita pilih seperti itu ya. Yang akhirnya dalam pelaksanaannya semesta itu akan bekerja sama dengan bagian dari diri kita karena kita akan nanti masuk ke meditasi. Meditasi itu kita anggap sebagai olah kelola energi yang ada dalam diri kita begitu dan akhirnya olah kelola energi dalam diri sendiri itu akan mengeluarkan menghadirkan bahwa di dalam diri kita ada sistem energi semesta itu akan bekerja sama dengan sistem energi global itu cara tersendiri memberikan approval itu sehingga kita menjadi tahu gitu. Oh kita udah di approve nih. Nah kan caranya begitu. Kalau kita melibatkan semesta sejak awal itu, ya, paham, Riz? Oke. Halo, Ya, ya Om. halo, Paham. jelas Halo. nggak, Riz? Tadi Ya, putus tuh pas, kelihatannya. pas Iya, ending-ending apa ngadet-ngadet pas ending-ending. Tapi saya nangkep sih Om iya, tentang sistem energi uh-uh. dan semesta. Cuman ini ngadet-ngadet Iya, tadi. uh-uh. Nah, tinggal latihannya adalah bagian semesta adalah seperti itu, bekerja sama dengan sistem energi, ya. Maka kita tahu bahwa sistem energi dalam diri kita itu udah menjadi perwakilan atau tangan kanannya semesta gitu loh, Riz. Nah, Hmm. yang satu lagi adalah pikiran kita, kemampuan nalar kita. Nah, jadi yang kita lakukan bagian kita adalah nalar kita, nanti nalar kita itu di approval oleh semesta lewat sistem energi kita. Gitu Hmm. ya latar belakangnya. Cara yang Ya. praktis adalah kita bisa mengimajinasikan dengan nalar kita secukupnya. Tadi kan kita udah bilang bahwa perasaan suka dan tidak suka dan yang perasaan ketiga ini adalah suatu perasaan yang bukan suka sekaligus bukan tidak suka. Nah, kita kan bisa bentuk imajinasikan kira-kira bagaimana begitu. Hmm. Oke? Kira-kira begini nih paling tepat. Oke. Nah, pas kita lakukan seperti itu, sistem energi kita ngerti. Kita mau di approval. Hmm. Gitu loh. Ya, kita udah buat nih, kita buatan kita nih, ya. Oke. Kita diam aja dalam keadaan seperti itu anggapannya. Nah, sistem energi kita yang global rumit kerjanya itu ngerti bahwa kita nih secara nalar minta di approval. Sistem Hmm. energi saat itu menjadi jembatan menuju semesta si sang approval. Hmm. Dalam komunikasi antara berdua mereka itu, oke. Kalau approval diberikan lewat situ balik. Kalau enggak ada caranya lagi gitu loh. Nah, jadi Hmm. seperti itu gampangannya. Oke? Gampangannya, tapi bentuk latihannya banyak cara untuk melakukan, ya. Hmm.